Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Falan Adirezita dari kelas 12 akuntansi 3. Pertama-tama, untuk Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja selama prakerja di kantor jasa akuntan. Baik, pertama laporan pelaksanaan praktik kerja industri atau biasa disebut prakerin di kantor jasa akuntan atau KJA Dr. Paniran CA. Periode 1 Februari sampai dengan 28 Februari 2021 diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian sekolah atau biasa disebut US dan syarat kelulusan. Lalu di sini ada latar belakang prakerin. Prakerin adalah sebuah kegiatan praktek kerja industri yang dilaksanakan untuk pelatihan pembelajaran siswa SMK di dunia usaha atau industri, sehingga menjadi pembelajaran yang utuh. Pelatihan dan pembelajaran di dunia kerja ini merupakan upaya agar siswa memiliki pengalaman kerja dan diharapkan dapat menumbuhkan sikap disiplin, etos kerja, dan perilaku lainnya yang sesuai dengan tuntunan dunia kerja. Lalu ada sejarah perusahaan, yaitu Kantor Jasa Akuntan atau KJA Dr. Paniran CA, didirikan oleh sekelompok profesional yang telah memiliki pengalaman pada kantor akuntan dalam melakukan penugasan audit dan memberikan konsultasi pada berbagai perusahaan, baik swasta maupun badan usaha milik negara atau biasa disebut BUMN, dan badan usaha milik daerah atau BUMD. Dalam memberikan pelayanan jasa akuntan, Kantor Jasa Akuntan atau KJA telah mendapatkan izin resmi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan atau P3K sebagai kantor jasa akuntansi. Dengan izin praktek nomor 37 per KM 1 PPPK per tahun 2016 tertanggal 6 April 2016, pengendalian kualitas atas seluruh aspek pekerjaan profesional dilakukan sesuai standar pengendalian mutu yang telah ditetapkan. Pengawasan mutu dilakukan secara teratur, maksimal dalam waktu 1 tahun sekali yang dilakukan oleh tenaga kerja profesional yang berpengalaman dalam melakukan peer review. Hal tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa kualitas jasa yang diberikan telah memenuhi standar yang ditetapkan. Oke, di sini ada visi dan misi perusahaan. Visi usahanya yaitu menjadi salah satu kantor jasa keuangan yang mempunyai reputasi baik, berintegritas tinggi, profesional, serta memiliki independensi yang dapat diandalkan dalam menjalankan penugasannya, sehingga bermanfaat bagi para pengguna jasa dengan aturan yang berlaku dan prinsip yang dapat diterima oleh masyarakat umum. Lalu misi usahanya yaitu memberi jasa dengan kualitas yang terbaik kepada klien sehingga bermanfaat bagi para pengguna atau performance. Lalu proses awal sebelum prakerin. Proses pertama yang penulis lakukan adalah melakukan survei ke instansi atau perusahaan yang nantinya akan menjadi tempat pelaksanaan prakerin. Ketika penulis sudah mendapat perusahaan masa yang akan penulis jadikan tempat prakerin, penulis mengajukan surat permohonan prakerin secara online di website prakerin smkn2tangsel.blogspot.co.id. Setelah mendapatkan surat permohonan, penulis menyerahkan surat tersebut ke perusahaan. 2 minggu setelahnya, penulis menerima surat balasan dari perusahaan. Setelah mendapat persetujuan dari perusahaan untuk melakukan prakerin, di sana penulis menyerahkan surat balasan tersebut ke Hubin, Kaprok, dan Walas. Surat tersebut diolah datanya untuk kemudian siap melaksanakan prakerin. Selanjutnya ada input data laporan keuangan 2019 sampai 2020.
fiskal menggunakan Microsoft Excel. Berikut langkah-langkah proses input data laporan keuangan 2019 sampai 2020 menggunakan Microsoft Excel. Yang pertama, siapkan komputer atau laptop, kemudian buka file dengan nama laporan KEU 2019-2020 fiskal strip PAUD. Yang kedua, kemudian buka file dengan nama laporan KEU 2019 sampai 2020 fiskal strip PAUD. Yang ketiga, mengisi atau mencari nilai akumulasi penyusutan dan nilai buku periode Desember 2020. Yang keempat, pastikan nilai akumulasi penyusutan dan nilai buku periode 2020 telah benar. Yang kelima, jika sudah benar, nilai penyusutan dan nilai buku periode Desember 2020 sesuai dengan yang diperintahkan oleh pembimbing instansi, save as lembar kerja yang telah dikerjakan. Lalu yang terakhir, beritahu pembimbing instansi bahwa tugas telah selesai dikerjakan. Lalu tugas yang kedua yaitu merekap laporan keuangan BESKI 2020. Yang pertama, siapkan komputer atau laptop yang akan digunakan. Pastikan komputer atau laptop tersebut sudah memiliki aplikasi Microsoft Excel di dalamnya jika sudah buka aplikasi Microsoft Excel. Lalu buka file laporan keuangan BESKI 2020 untuk contoh proses merekap data-data. Keempat, buka lembar baru pada aplikasi Microsoft Excel. Yang kelima, buat tabel pengeluaran dan pemasukan yang berisikan tanggal, nama penyumbang, jumlah, dan total. Yang keenam, pindahkan data dari file laporan keuangan BESKI 2020 untuk contoh ke dalam tabel yang sudah dibuat tadi, sesuai dengan jenis pengeluaran dan pemasukan. Lalu, pindahkan data dari file laporan keuangan BESKI 2020 untuk contoh ke dalam tabel yang sudah dibuat tadi, sesuai dengan jenis pengeluaran dan pemasukannya. Dan yang terakhir, buat sheet sampai bulan Desember 2020 dan lanjutkan pemindahan data dari file laporan keuangan BESKI 2020 untuk contoh seperti langkah berikutnya. Lalu setelah selesai membuat sheet sampai bulan Desember 2017, buat sheet baru untuk tabel perekapan nilai pemasukan dan pengeluaran. Pada sheet baru, buat tabel perekapan pemasukan yang berisikan bulan, jumlah, dan total. Kemudian isi tabel dengan nama bulan dari Januari sampai Desember. Setelah itu, masukkan nilai jumlah akhir atau tutup buku dari masing-masing bulan di tahun 2017 yang telah dicari hasilnya. Lalu jika sudah memasukkan nilai jumlah akhir atau tutup buku dari masing-masing bulan di tahun 2017 yang telah dicari hasilnya, hitung semua nilai tersebut dengan rumus sum pada lembar Excel. Terakhir, simpan data tersebut pada Microsoft Excel. Dan jika nilai atau jumlah keseluruhan sudah diketahui, lanjutkan membuka lembar kerja baru pada aplikasi Microsoft Excel. Lakukan kembali pembuatan perekapan pemasukan dan pengeluaran untuk tahun berikutnya, 2019 sampai 2020, dengan langkah-langkah yang sama seperti pada langkah-langkah yang sudah dijelaskan tersebut. Lalu save data tersebut di perangkat serta serahkan kepada pembimbing di kantor jasa akuntan atau KJA Dr. Pangeran CA. Dan slide yang terakhir yaitu kesimpulan, yaitu kegiatan prakerin di kantor jasa akuntan Dr. Pangeran CA mampu mempelajari laporan keuangan, contohnya laporan kas kecil. Yang kedua, memberikan pengalaman dan kesempatan untuk belajar secara langsung mengenai kegiatan tata usaha di suatu kantor. Dan yang terakhir, prakerin di kantor jasa akuntan dapat menunjang peserta didik menjadi tenaga menengah ahli dan profesional dalam bidangnya, khususnya di bidang akuntansi. Dan
dan mengolah data berdasarkan rumus matematik dan membuat laporan keuangan dengan aplikasi pengolah angka. Kegiatan ini berkaitan dengan mata pelajaran spreadsheet. Terima kasih untuk perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.